Houthi muncul di babak akhir dan akui siap perangi Israel dengan kekuatan lebih di semua tingkatan. Mengutip Al-Mayadin pada 5 November, hal ini diutarakan oleh pemimpin Ansarallah Syayed Abdul Malik Al-Houthi pada Selasa 4 November 2025. Dalam pidatonya, Syayed Al-Houthi memberikan seruan terbaru untuk para pendukungnya, terlebih untuk mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi berikutnya dengan Israel dan para kolaboratornya. Seraya menegaskan bahwa Yaman muncul dari babak terakhir ini lebih kuat daripada sebelumnya di semua tingkatan. Al-Houthi menekankan perjuangan perlawanan sekaligus mengecam keterlibatan Amerika Serikat di Gaza. Dia juga menjelaskan bahwa Palestina bukan satu-satunya target permusuhan Israel, melainkan juga Lebanon, Suriah, dan negara-negara lain termasuk Iran dan Irak. Al-Houthi menekankan bahwa konfrontasi menyeluruh dengan musuh tetap tidak dapat dihindari selama pendudukan Palestina masih berlanjut, sekaligus mencatat bahwa stabilitas regional akan tetap sulit dicapai selama pendudukan ini masih berlanjut. Iran akui siap menimbulkan kerugian besar ke pihak Israel, juga memperingatkan mereka akan menderita kekalahan lebih berat jika terjadi agresi terhadap Iran. Mengutip Tasnim pada 5 November, hal ini diutarakan oleh juru bicara Garda Revolusi Jenderal Ali Mohammad Naini pada Selasa 4 November 2025. Dia menyoroti meningkatnya kesiapan militer Iran, memperingatkan musuh bahwa mereka akan menderita kekalahan yang lebih berat jika terjadi agresi lanjutan. Naini mengakui bahwa kesiapan militer Iran lebih baik dan pencegahan meningkat, mengklaim bahwa Israel saat ini justru telah memperlihatkan kelemahan yang semakin nyata sehingga Iran dalam penilaiannya mampu memberikan kekalahan yang lebih berat kepada Israel. Markas Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF Irak diserang pada Selasa 4 November 2025 waktu setempat. Ledakan besar terdengar hingga di sebagian besar ibu kota, sementara api membumbung dari lokasi kejadian. Dikabarkan menewaskan 1 orang. Mengutip New Arab pada 5 November, serangan ke markas Irak ini terjadi di tengah laporan Israel mempersiapkan front baru, memunculkan pertanyaan, apakah Israel menjadi dalang di balik ledakan di Irak? Sumber utama menyimpulkan bahwa di tengah laporan media Israel, Tel Aviv sedang mempersiapkan front baru dengan Irak. Banyak yang berspekulasi bahwa ledakan tidak disengaja itu terkait dengan Israel. Lantas sumber keamanan dan medis Irak di Baghdad memberikan laporan. Dikatakan oleh mereka bahwa ledakan terjadi di kompleks utama yang dipakai oleh beberapa faksi PMF. Akibatnya sedikitnya 1 orang tewas. Lebih lanjut dijelaskan olehnya bahwa ledakan itu merupakan kecelakaan yang terjadi selama operasi teknis di wilayah Jurf al-Nadaf, Baghdad. Ledakan yang disebabkan oleh bahan peledak yang ditinggalkan oleh ISIS yang disimpan di dalam satu fasilitas direktorat tersebut. Angkatan bersenjata Sudan berjanji akan memberikan kemenangan telak melawan pasukan dukungan cepat atau RSF. Diprediksi bahwa RSF akan segera menghadapi keruntuhan, tepatnya di zona Kordofan dan wilayah Darfur. Mengutip sudantribun.com pada 5 November, prediksi itu diutarakan oleh asisten Panglima tertinggi Angkatan bersenjata Sudan, Letnan Jenderal Yasir Al-Atta pada Selasa 4 November 2025. Al-Atta menggambarkan pertempuran itu sebagai perang martabat, mengungkap keyakinannya akan kemenangan. Dalam pidato, Al-Atta memprediksi bahwa RSF akan segera melarikan diri dari Kordofan, merujuk pada pelarian RSF sebelumnya dari wilayah Al-Jaili, Omdurman, Bahri, dan beberapa wilayah lainnya juga. Al-Atta menekankan persatuan di antara berbagai pasukan, memuji kemauan dan tekad yang menyatukan, terkhusus antara tentara, pasukan gabungan, dinas intelijen, Al-Daraa atau pasukan perisai Sudan, dan perlawanan rakyat dengan semua faksinya. Hamas mengabarkan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan bersama dengan otoritas Palestina soal pembentukan komite mengelola Gaza. Mengutip Times of Israel pada 5 November, hal itu dikabarkan lewat pernyataan pejabat senior Hamas, Musa Abu Marzouk. Adapun komite itu bersifat sementara yang akan mengelola jalur Gaza atas nama Otoritas Palestina atau PA. Tanggung jawab komite itu mencakup pengawasan penyeberangan perbatasan dan pasukan keamanan di jalur Gaza. Dia dengan secara tak langsung menyiratkan bahwa komite tersebut akan dipimpin oleh seorang menteri PA. Menurut laporan media Arab, satu di antara kandidat yang diusulkan untuk
memimpin adalah Menteri Kesehatan Otoritas Palestina Majed Abu Ramadan. Namun ada laporan bahwa Israel telah menolak pencalonannya. Sementara itu Abu Marzuk tidak menjelaskan apakah keputusan itu disetujui oleh Amerika Serikat maupun PA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.